Shalom, sahabat KP yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang mudik. Kita bersyukur saudara-saudara kita yang beragama Muslim atau Islam dapat mudik Lebaran, bertemu dengan keluarganya. Dan ini adalah momen yang luar biasa. Jangan sampai terlewatkan. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan ini merupakan kabar baik karena COVID-19 di Indonesia sudah sedikit melandai. Artinya saudara kita bisa pulang ke kampung halaman itu karena situasi COVID tidak mencekam lagi. Tapi bukan berarti tidak ada ya sahabat. Nah, berdasarkan situasi ini, hambanya Evangelis Daud Tony kembali mengingatkan bahwa mutasi COVID-19 itu 5 tahun dan masih ada sisanya beberapa tahun lagi. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu cuplikan singkat sebagai peringatan dari hambanya Evangelis Daud Tony. Ya, Pak Daud, ini di awal bulan 1 Mei juga momen tanggal 1 ini kita merayakan sahabat kita merayakan Idul Fitri, Pak. Ada pesan-pesan khusus Pak untuk di awal bulan ini Pak? Ya, kita berdoa supaya corona tidak nyebar kemana-mana aja, Thomas. Oh begitu Pak Daud. Iya Pak, apakah ada sesuatu yang akan terjadi di bulan Mei, Juni, Juli Pak? Belum dapat petunjuk, Thomas. Belum dapat petunjuk ya Pak Daud. Kalau perihal virus Pak, apakah ada virus yang seperti sedang booming? Apakah ada virus baru yang lebih mematikan Pak? Jelas akan bermutasi terus, Thomas. Gitu ya Pak Daud. Ini sekarang terasa sekali Pak, krisisnya Pak. Tenang aja, pasti Tuhan akan berkati dan mencukupi kita, Thomas. Amin Pak Daud. Nah, itu dia sahabat. Ini hanya sebagai peringatan saja ya, supaya kita berhati-hati ya, karena virus corona bisa berkembang, menular kepada siapa saja, di mana saja, dalam situasi apa saja dengan cepat. Ya, saya melihat orang yang mudik Lebaran ini semangat sekali ya, karena memang sudah lama sulit untuk mudik. Dan kita patut bersyukur momen ini bisa membuat saudara-saudara kita berbahagia ya. Dan ini sudah berjalan beberapa hari ya, sudah masuk kategori pasca mudik dan akan masuk kepada arus balik mudik ya. Nah, kita mau dengar dulu ya penjelasan Menko PMK ya, Bapak Muhadjir Effendi ya, sebagai pengamat perkembangan ini ya. Apakah pasca mudik ini ada tanda-tanda signifikan mengenai kenaikan atau lonjakan COVID-19? Kita lihat dulu, ini dia. Virus Corona pasca mudik Lebaran 2022. Menko PMK berharap kasus COVID-19 makin turun. Rabu 4 Mei 2022. Tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi berharap kasus COVID-19 semakin melandai pasca mudik Lebaran 2022. Menurutnya, hingga kini masih terjadi penambahan COVID-19 di sejumlah daerah. Meskipun demikian, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai melandai, sehingga pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. Namun, masyarakat harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis kedua untuk mencegah lonjakan kasus.
untuk mencegah agar tidak terjadi kenaikan, mereka sudah dibekali dengan melakukan vaksinasi minimal 2 dosis dan vaksinasi booster. Dengan begitu kita harapkan nanti COVID-19 ini tidak naik, syukur-syukur menjadi lebih turun, kata Menko PMK, dikutip tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV. Muhadjir menambahkan, turunnya kasus COVID-19 itu akan semakin menambah kepercayaan diri Indonesia untuk menuju situasi endemi, sehingga menambah kepercayaan diri kita untuk memasuki masa transisi menuju era endemi lanjutnya. Menurut Muhadjir, masa arus mudik Lebaran sudah berjalan secara baik. Berdasarkan penjelasan Bapak Muhadjir Effendi ini, kita patut bersyukur juga ya. Semoga terus konsisten situasi pandemi atau COVID-19 di bangsa kita terus melandai sampai kepada endemi ya, supaya kita bisa fokus membangun bangsa ini kembali. Terlalu banyak pengeluaran negara kalau masih corona yang ditangani ya seperti sebelum-sebelumnya. Ya, corona belum berakhir ya. Meski di Indonesia sudah mulai melandai, tetapi di luar negeri itu lumayan meningkat ya. Bahkan selalu ditemukan ada varian baru ya. Bagi saudara-saudaraku yang akan menempuh perjalanan kembali, arus balik mudik ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya. Keselamatan itu jauh lebih penting. Jadi tidak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan saja asal sampai ya. Apalagi yang membonceng anak, istri ya. Kalau kendaraan bermotor itu ya kita tahu ya, di jalanan itu kadang-kadang sulit untuk diantisipasi ya. Kita sudah pelan, tiba-tiba ada mobil dari belakang nabrak ya. Apalagi kita kencang ya, bisa nabrak orang. Jadi semoga aman sampai ke tempat tujuan, bisa bekerja kembali. Dan yang paling penting, corona dapat ditanggulangi. Saya dengar para medis pun sudah antisipasi ya. Kalau ada sesuatu yang menarik perhatian, misalnya penambahan korban corona atau virus corona, langsung siaga, langsung terjun, langsung menangani pasien itu. Jadi kita doakan juga pemerintah, kita doakan juga medis supaya Tuhan memberikan kekuatan menangani COVID-19 di bangsa kita. Dan Indonesia dapat mengembangkan ekonomi ya, yang akhir-akhir ini dalam pergumulan berat.